Dalam sejarah kehidupan manusia, telah banyak penemuan-penemuan luar biasa yang telah memberikan landasan yang kokoh untuk kemajuan kita sebagai manusia. Berikut beberapa penemuan penting yang mengubah kehidupan manusia versi yang menarik. Roda merupakan benda yang sudah umum kita lihat setiap hari. Terlihat simpel, tapi tahukah kamu kalau penemuan roda merupakan salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia, terutama untuk bidang transportasi. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai siapa yang pertama kali menemukan roda, perkiraan umumnya mengarah pada peradaban Mesir sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, roda digunakan untuk transportasi barang, peralatan pertanian, dan kereta kuda. Mesir juga menggunakan gerobak dengan roda untuk mengangkut barang-barang di dalam kota. Mesir kuno menggunakan batu sebagai bahan baku untuk membuat roda di beberapa konstruksi besar seperti piramida. Batu yang kuat dan tahan lama dipahat menjadi roda yang diperlukan untuk mengangkut batu-batu besar. Selain menggunakan batu, roda juga dibuat dari kayu padat. Pohon-pohon dengan kayu keras seperti ek, cemara, atau akasia sering digunakan untuk membuat roda karena tahan lama. Seiring berjalannya waktu, bahan baku roda pun berubah dan fungsinya pun semakin banyak. Roda menjadi komponen penting dalam kendaraan. Roda pada sepeda, mobil, kereta api, dan kendaraan lainnya memungkinkan pergerakan yang lebih efisien dan mempermudah mobilitas manusia. Penemuan roda sangat berkontribusi untuk mobilitas manusia. Bisa kalian bayangkan bagaimana hidup manusia jika roda tidak pernah ditemukan? Tulisan mengubah cara manusia berkomunikasi dan menyimpan pengetahuan. Dengan tulisan, manusia dapat mengirim pesan jarak jauh, mencatat sejarah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penemuan tulisan merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah peradaban manusia. Tulisan memungkinkan manusia untuk merekam dan menyampaikan informasi melalui simbol-simbol tertulis yang dapat dibaca dan diinterpretasikan oleh orang lain. Berikut adalah beberapa perkembangan penemuan tulisan. Sebelum munculnya tulisan, manusia menggunakan gambar-gambar dan tanda-tanda sederhana sebagai bentuk komunikasi awal. Contoh-contohnya termasuk gambar-gambar di goa. Piktograf adalah bentuk awal tulisan yang menggunakan gambar-gambar atau simbol-simbol untuk mewakili kata-kata atau gagasan. Contoh-contoh piktograf ditemukan pada kebudayaan Mesir kuno, Sumeria, dan Mesoamerika. Silabis adalah sistem penulisan yang menggunakan simbol-simbol untuk mewakili suku kata atau kombinasi suku kata tertentu. Contoh terkenal adalah penulisan untuk bahasa Cina dan bahasa Jepang. Penemuan alfabet adalah tonggak besar dalam sejarah tulisan. Dalam alfabet, setiap huruf mewakili bunyi individu. Alfabet juga berkembang menjadi sistem penulisan yang digunakan secara luas seperti abjad Latin yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Perkembangan tulisan memainkan peran penting dalam menyimpan pengetahuan, menyampaikan cerita dan sejarah, serta memfasilitasi perdagangan dan administrasi. Tulisan juga memungkinkan perkembangan ilmu pengetahuan, filosofi, dan agama karena informasi dapat dituliskan dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Penemuan tulisan membuka pintu bagi kemajuan peradaban manusia, dan tanpa tulisan, banyak pengetahuan dan informasi yang akan hilang. Penemuan mesin cetak merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan percetakan dan penyebaran informasi. Berikut adalah sejarah singkat tentang penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin cetak, buku dan materi cetak lainnya diproduksi secara manual dengan teknik seperti menulis tangan atau menggunakan blok kayu untuk mencetak. Metode ini sangat lambat dan membutuhkan waktu dan upaya yang besar. Pada abad ke-11 di Tiongkok, ditemukan mesin cetak kayu yang disebut pisheng. Mesin ini terdiri dari blok kayu yang dicetak dengan menggunakan tinta. Meskipun metode ini mempercepat proses pencetakan, tetapi pembuatan blok kayu yang memakan waktu dan kemungkinan kesalahan dalam reproduksi teks masih menjadi kendala. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg dari Jerman dikreditkan sebagai penemu mesin cetak movable type yang revolusioner. Gutenberg mengembangkan sistem di mana huruf-huruf individual dapat digunakan secara terpisah dan disusun kembali untuk mencetak halaman teks. Ini memungkinkan produksi buku secara massal dengan biaya yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi. Gutenberg berhasil mencetak Alkitab pertama menggunakan mesin cetak movable type.
Dikenal sebagai Alkitab Gutenberg, ini merupakan salah satu karya cetakan pertama yang mencetak dengan jumlah yang besar dan memengaruhi industri percetakan selanjutnya. Penemuan mesin cetak movable type oleh Gutenberg memungkinkan reproduksi teks yang lebih cepat dan murah. Hal ini membawa revolusi dalam penyebaran pengetahuan, buku, dan dokumen lainnya. Percetakan berkembang pesat di seluruh Eropa, membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, agama, politik, dan budaya. Seiring waktu, teknologi percetakan terus berkembang. Pada abad ke-20, mesin cetak offset dan mesin cetak digital menjadi lebih umum, menggantikan metode cetak tradisional. Penemuan mesin cetak membawa perubahan besar dalam dunia percetakan dan penyebaran informasi. Ini memungkinkan produksi buku secara massal, penyebaran ide-ide dengan lebih cepat, dan memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budaya manusia. Mesin uap menjadi dasar revolusi industri, mempercepat produksi dan transportasi. Penemuan ini mengubah ekonomi dan memicu perkembangan industri besar-besaran. Sejarah penemuan mesin uap dimulai pada abad ke-17 dan ada beberapa nama tokoh yang menemukan mesin uap, namun pengembangan mesin uap yang dilakukan oleh James Watt lah yang menjadi faktor kunci dalam revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad ke-18. Mesin uap digunakan dalam berbagai industri seperti pertambangan, tekstil, dan transportasi, menggantikan tenaga manusia dan hewan dengan tenaga mesin yang lebih efisien. Mesin uap memiliki dampak yang signifikan dalam mengubah masyarakat dan ekonomi pada masa revolusi industri. Penggunaan mesin uap memungkinkan produksi massal, transportasi yang lebih efisien, dan pertumbuhan industri secara keseluruhan. Mesin uap menjadi landasan bagi pengembangan teknologi dan industri modern. Vaksin telah menyelamatkan jutaan nyawa dan mengurangi penyebaran penyakit yang mematikan. Penemuan vaksin memainkan peran penting dalam pengendalian penyakit seperti cacar, polio, dan campak. Sejarah penemuan vaksin dimulai pada akhir abad ke-18 dan terus berkembang seiring dengan pemahaman manusia tentang penyakit dan kekebalan. Berikut adalah rangkuman dari perkembangan penting dalam sejarah penemuan vaksin. Vaksin variola atau cacar. Pada tahun 1796, Edward Jenner, seorang dokter Inggris, melakukan eksperimen dengan menggunakan materi dari luka sapi yang terinfeksi cacar sapi untuk memvaksinasi seorang anak bernama James Phipps. Dalam eksperimen tersebut, Jenner berhasil melindungi Phipps dari infeksi cacar setelah terpapar cacar manusia. Penemuan ini menjadi landasan untuk vaksinasi cacar yang kemudian meluas secara global. Perkembangan vaksin terus berlanjut dengan penemuan dan pengembangan vaksin untuk berbagai penyakit lainnya seperti vaksin polio yang ditemukan di tahun 1955 oleh Jonas Salk. Vaksin ini berhasil mengurangi insiden penyakit polio secara signifikan dan membantu dalam penghapusan penyakit ini di banyak negara. Tidak hanya itu, hingga sekarang telah ditemukan berbagai vaksin untuk bermacam-macam penyakit lainnya seperti influenza, hepatitis A, pneumonia, COVID-19, dan banyak lagi. Penemuan vaksin ini berkontribusi dalam meningkatkan harapan hidup manusia. Tanpa vaksin tentu banyak yang meninggal karena berbagai penyakit. Penemuan listrik membawa pencahayaan, tenaga mekanik, dan komunikasi yang lebih baik ke kehidupan sehari-hari. Sejarah penemuan listrik melibatkan berbagai penemuan dan perkembangan yang dilakukan oleh ilmuwan dan penemu selama berabad-abad. Berikut adalah ringkasan sejarah penemuan listrik. Pada tahun 1800, Alessandro Volta, seorang ilmuwan Italia, menemukan baterai voltaik. Baterai ini menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan aliran listrik. Penemuan ini menjadi fondasi untuk studi lebih lanjut tentang listrik. Pada awal abad ke-19, ilmuwan seperti Hans Christian Ørsted, André Marie Ampère, dan Michael Faraday melakukan eksperimen yang mengungkap hubungan antara listrik dan magnetisme. Ørsted menemukan bahwa arus listrik dapat menciptakan medan magnet, sedangkan Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Penemuan ini membuka jalan bagi pengembangan teknologi yang menggunakan prinsip elektromagnetik, seperti motor listrik dan generator listrik. Salah satu penemuan paling terkenal dalam sejarah listrik adalah lampu pijar.
Thomas Edison, seorang penemu Amerika Serikat, berhasil mengembangkan lampu pijar yang praktis dan dapat digunakan secara massal pada tahun 1879. Penemuan ini mengubah cara kita menerangi rumah dan mempengaruhi revolusi penerangan di seluruh dunia. Setelah penemuan lampu listrik, fokus bergeser ke pengembangan sistem tenaga listrik yang lebih luas. George Westinghouse dan Nikola Tesla berperan dalam pengembangan sistem tenaga listrik bertegangan tinggi yang menggunakan arus bolak-balik, atau AC, yang lebih efisien daripada arus searah atau DC yang diperkenalkan oleh Edison. Pengembangan ini memungkinkan distribusi listrik ke rumah-rumah, industri, dan kota-kota, membawa manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Penemuan-penemuan ini membuka jalan bagi perkembangan teknologi elektronik yang lebih maju, seperti komputer, televisi, radio, dan perangkat elektronik modern lainnya. Internet merevolusi cara manusia berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan melakukan bisnis. Ini telah membuka pintu untuk konektivitas global dan memungkinkan pertukaran pengetahuan yang cepat. Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern kita, dan sejarahnya dimulai pada tahun 1960-an. Berikut adalah rangkuman singkat tentang sejarah internet. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan Advanced Research Projects Agency atau ARPA sebagai tanggapan terhadap Sputnik Crisis. ARPA memulai penelitian untuk membangun jaringan komunikasi yang dapat bertahan meski ada serangan nuklir, yang dikenal sebagai ARPANET. Pada tahun 1970-an, ARPANET berkembang dan lebih banyak universitas, lembaga pemerintah, dan perusahaan bergabung ke dalam jaringan tersebut. Email juga diperkenalkan pada masa ini. Pada tahun 1980-an, National Science Foundation mendirikan jaringan komputer yang lebih besar dan komersial yang dikenal sebagai INSNET. Ini memungkinkan akses internet untuk lembaga pendidikan, penelitian, dan pemerintah di seluruh Amerika Serikat. Pada pertengahan hingga akhir 1990-an, internet mulai mengalami pertumbuhan pesat dengan munculnya penyedia layanan internet komersial dan penggunaan web yang semakin meluas. Pada awal 2000-an, pertumbuhan internet semakin berkembang dengan cepat. Munculnya aplikasi web seperti mesin pencari, media sosial, dan perdagangan elektronik atau e-commerce membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dan berbisnis secara online. Ya, itulah ketujuh penemuan yang mengubah hidup manusia versi yang menarik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, share, subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan untuk menyaksikan episode lainnya.